Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatus Zulfi, NIM E 2019-184 dari kelas Perbankan Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi video materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk mempengaruhi atau mengatur suatu perekonomian negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Dosen saya telah menjelaskan beberapa tujuan dari kebijakan fiskal, tetapi saya akan menambahi sedikit tentang tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama untuk menurunkan tingkat inflasi, yang kedua meningkatkan produk domestik bruto, dan yang ketiga untuk meningkatkan pendapatan nasional masyarakat, yang keempat untuk membuka kesempatan kerja yang luas. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Saya mempunyai tanggapan lain dari pembagian jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, jenis-jenis ini berdasarkan pengeluaran dan pendapatan. Nah, jadi yang pertama itu ada surplus. Jadi surplus itu merupakan suatu kebijakan yang pendapatannya itu lebih tinggi daripada pengeluarannya. Nah, kebijakan ini merupakan suatu kebijakan untuk menghindari inflasi. Nah, yang kedua itu ada defisit. Jadi defisit itu merupakan suatu kebijakan yang pengeluarannya itu lebih tinggi daripada pendapatan, atau bisa berarti pendapatannya itu lebih rendah daripada pengeluarannya. Nah, yang ketiga itu ada dinamis. Jadi dinamis ini merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang yang ditambah dengan improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiringan berjalannya waktu keduanya itu akan bertambah besarnya. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang komponen dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Jadi kalau ingin pendapatannya itu naik, maka pajaknya itu juga harus tinggi. Nah, yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah itu akan mengatur pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi, bagaimana sih pemerintah itu memberi pinjaman kepada perusahaan agar perusahaan tersebut mau berinvestasi? Bagaimana jika terjadi disinvestasi, maka pemerintah itu akan mencari cara bagaimana untuk mengurangi investasi tersebut. Nah, yang keempat ada pengelolaan utang atau surplus. Jadi, kalau pendapatannya itu lebih tinggi dari belanja, maka dikatakan surplus. Kalau pemerintah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka solusinya adalah berhutang. Dengan cara apa? Dengan cara menjual surat-surat berharga. Nah, pembahasan yang kelima yaitu tentang instrumen dari kebijakan fiskal. Saya mempunyai pendapat lain tentang instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Jadi, semakin tinggi pajak yang ditentukan, maka pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan subsidi. Mengapa? Agar masyarakat itu tetap mengkonsumsi produk atau jasa dengan harga terjangkau. Nah, yang kedua ada subsidi. Subsidi itu biasa disebut dengan pajak negatif. Artinya apa? Bukannya masyarakat itu diminta membayar pajak, tetapi justru diberi uang dari hasil penarikan pajak. Untuk pembahasan yang keenam yaitu tentang fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua ada untuk mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga ada alokasi. Yang keempat ada distribusi. Yang kelima ada stabilisasi. Yang keenam ada pembangunan. Pembahasan yang ketujuh adalah tentang ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Yang pertama itu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua sistem pajak proporsional. Jadi pajak itu dihitung berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga ada perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan dari jumlah barang.
Tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu untuk memelihara hukum, keadilan dan peraturan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, untuk manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, untuk investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Nah, pembahasan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu tentang instrumen dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan non-muslim yang tinggal di negara muslim. Nah, jadi pajak itu sebagai biaya perawatan kaum non-muslim yang tinggal di negara muslim. Yang kedua ada ghanimah, yaitu merupakan harta rampasan perang. Yang ketiga ada fai, yaitu harta rampasan tanpa perang. Jadi musuhnya itu menyerah sebelum berperang. Yang keempat ada zakat. Yang kelima ada khuraj, yaitu pajak tanah yang dikenakan oleh non-muslim, tetapi tanah tersebut punya pemerintah Islam. Dan yang keenam ada nawaib. Baik, sekian video tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.